Apa disyariatkan tawassul? Bagaimana yang disyariatkan oleh Nabi? Yang disyariatkan pertama kita berwasilah dengan Asmaul Husna. Misalnya kita katakan Allahumma ya Ghafur. Yang kedua kita bertawassul dengan amalan soleh. Apakah kalau kita pergi kuburan kita bertawassul dengan orang yang di kuburan itu bermanfaat atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Sebab seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kita tujuan ke kuburan adalah mendoakan orang mayat, si mayat itu, dan mengingat kematian, bukan minta tolong kepada orang si mayat, si mati tadi. Siapa yang menjamin orang yang kuburan itu soleh? Misal kita katakan Syahkuala misalnya, kuburan Syahkuala, bertawassul di kuburan Syahkuala dengan berkat kesolehan Syahkuala dan sebagainya. Siapa yang menjamin? Dari mana kita tahu kalau beliau itu diterima sama Allah, beliau itu seorang waliullah, beliau itu orang yang soleh, sangat dicintai sama Allah. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan lagi serial pengajian kita tentang para wali. Itu masih ada hubungannya dengan pembahasan yang telah saya sampaikan terlebih dahulu dari masalah Nabi Khidir. Kemudian apakah ada wali-wali yang sakti, kemudian kuburan-kuburan keramat. Nah, pembahasan sekarang adalah pembahasan terpenting, rentetan daripada kasus-kasus yang telah saya sampaikan sebelumnya. Apa itu? Yaitu awalnya saya menyampaikan tentang Nabi Khidir, ya, ada orang yang mengaku Nabi Khidir sehingga dia jadi wali, ya. Kemudian apakah ada wali-wali yang memang tidak tidak waras lah misalnya, ataupun sakti. Kemudian apa hukumnya kita berziarah dan menganggap satu kuburan itu keramat. Nah, sekarang pembahasan yang akan saya sampaikan adalah berziarah kubur untuk bertawassul dengan orang mati. Ini permasalahan yang sangat penting, karena rentetan dari cara saya sebelumnya itu, atau pembahasan kita yang sebelumnya itu, ini kesini nih, yaitu apakah ada manfaat kuburan tersebut sehingga kita bisa menjadikan kuburan tersebut perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita jadikan Abdul Qadir Al-Jailani misalnya rahimahullah, ya, ataupun Syah Kuala, Syuhada 8, Buya Mudawali dan syekh-syekh yang lain, ya, yang soleh-soleh itu, yang dianggap soleh. Bermanfaatkah kuburan ini untuk kita jadikan wasilah sampai kepada Allah? Misalnya ada yang mengatakan kami berwasilah ataupun bertawassul kepada kuburan soleh ini bukan maksudnya menjadikan mereka perantara bagi Tuhan, tapi kami perantarkan amalan mereka kami jadikan perantara untuk sampai kepada Allah dengan sebab kesolehan mereka. Ini jadi pertanyaan, sunnahkah itu ataukah ada dilakukan pada sahabat Nabi misalnya? Mari kita lihat sejarah, ya, dari kasus ini. Pada masa sahabat Nabi itu banyak sekali permasalahan yang terjadi, ya, di antara paceklik, musibah dan sebagainya. Jadi kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika jadi paceklik, ya, beliau datang kepada Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi, untuk apa? Untuk meminta tolong kepada Abbas radhiyallahu anhu supaya Abbas memimpin salat istisqa dan berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya diturunkan hujan, karena kesolehannya dan kedekatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seandainya tawassul dengan amalan soleh dengan kubur itu disyariatkan, ya, kepada Nabi, dan yang soleh ini karena Nabi, saya bilang, kepada Nabi, seharusnya Sayyidina Umar bukan datang kepada Abbas, tapi datang langsung kepada kubur Nabi. Kemudian bilang kepada Nabi, ya Allah, dengan kebesaran dan dengan kesolehan dan dengan
hubunganmu dengan Nabi Muhammad SAW, maka turunkan hujan misalnya atau sebagainya. Seharusnya yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu itu ke Nabi Muhammad SAW. Nah ternyata Nabi tidak. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW semua tidak melakukan hal tersebut, tidak pergi ke kuburan Nabi dan menjadikan kuburan Nabi itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mereka. Ya, kita lihat perbedaan terjadi dalam para sahabat sehingga menyebabkan mereka salah paham dan bertempur dan berperang satu sama lain. Tidak ada yang pergi bermohon kepada kuburan Nabi menjadikannya wasilah sebagai untuk memecahkan permasalahan mereka. Tidak ada. Ini menandakan bahwasanya wasilah seperti itu bukan wasilah yang disyariatkan. Memang ingat ya, wasilah ataupun tawasul itu disyariatkan. Apa disyariatkan tawasul? Bagaimana yang disyariatkan oleh Nabi? Yang disyariatkan pertama kita berwasilah dengan Asmaul Husna. Misalnya kita katakan Allahumma ya Ghafur, ya, Allahumma ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha pemberi rezeki. Ini wasilah tawasul. Berikanlah aku rezeki, ya, Maha pengampun, ampuni aku. Ya, ini juga tawasul dan ini tawasul syar'i. Yang kedua kita bertawasul dengan amalan soleh, sebagaimana yang terjadi pada 3 orang yang dihimpit oleh gua dalam hadis sahih itu ya, dihimpit oleh gua, kemudian mulut gua itu terbuka dengan sebab amalan 3 orang. Yang pertama menjauhi zina karena Allah, amanah, dan sangat menjaga orang tuanya. Tiga hal ini yang menyebabkan, 3 amalan ini yang menyebabkan mulut gua itu terbuka. Ini sahih ini. Artinya mereka bertiga bertawasul dengan apa? Dengan amalan soleh mereka. Nah, apakah kalau kita pergi kuburan kita bertawasul dengan orang yang di kuburan itu bermanfaat atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Sebab seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kita tujuan ke kuburan adalah mendoakan orang mayat, si mayat itu, dan mengingat kematian, bukan minta tolong kepada orang si mayat, si mati tadi. Contoh saya katakan tadi, ini yang saya bilang tadi, Nabi Muhammad. Nah, kalaulah Nabi Muhammad saja tidak disyariatkan untuk bertawasul kuburan beliau, apalagi orang-orang soleh yang mungkin diterima ataupun mungkin tidak diterima amalannya. Siapa yang menjamin orang yang dalam kuburan itu soleh? Misal kita katakan Syahkuala misalnya, kuburan Syahkuala, bertawasul di kuburan Syahkuala dengan berkat kesolehan Syahkuala dan sebagainya. Siapa yang menjamin? Dari mana kita tahu kalau beliau itu diterima sama Allah, beliau itu seorang waliullah, beliau itu orang yang soleh, sangat dicintai sama Allah, dan beliau juga mencintai Allah. Dari mana nih? Dari mana kita tahu? Apa kita tahu alam gaib sehingga kita jadikan dia sebagai sarana untuk sampai kepada Allah? Seribut itukah? Nah, atau kita pergi ke kuburan Imam Nawawi, ya, minta jadikan wasilah ke Imam Nawawi, sedangkan Nabi Muhammad saja tidak. Nabi Muhammad saja tidak disyariatkan kita pergi ke kuburan Nabi Muhammad. Nah, semua dalil-dalil yang mengatakan adanya syariat untuk pergi ke kuburan bertawassul dengan ahli kubur itu semuanya dalil-dalil yang tidak jelas, dalil yang tidak akurat, dalil-dalil yang tidak sahih ataupun maksudnya yang berbeda. Sahih tapi maksudnya yang tidak benar. Nah, intinya karena kalau saya sampaikan itu terlalu panjang ya. Intinya yang mau saya katakan, kalau kita ingin berdoa langsung kepada Allah langsung. Ya, langsung kepada Allah. Allah tidak perlu perantara. Perantara yang kita lakukan adalah perantara yang ada hubungannya sama kita. Misal apa? Ya, kita beramal soleh. Ya, kita doakan, minta doa sama orang soleh. Pergi kepada orang soleh. Ya Syekh, tolong doakan saya. Itu selesai. Tidak ada dalam Islam yang sangat ribet sehingga kita harus membesar-besarkan kuburan, sehingga kuburan datangnya ramai sekali, sampai orang bahkan ada yang bukan lagi bertawasul, langsung minta sama kuburan. Ini kayak indikasi yang banyak sekali terjadi, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Syiah atau sebagai orang-orang ya orang awam lah kita katakan. Ini kenyataan tidak dimungkini. Meski saya katakan kalau yang terjadi di Aceh dan umumnya Indonesia, mungkin ya memang tidak langsung minta ke kuburan. Ya Syekh misalnya Sunan Kalijaga tolong ke saya, nggak kayak gitu memang, tapi dijadikan wasilah sampai kepada Allah. Nah, ini sebenarnya adalah Islam ini adalah agama yang sangat mudah,
yang sangat simpel, tidak butuh biaya yang besar-besar. Kita kalau butuh apapun, kalau kita ingin apapun, langsung saja mintakan kepada Allah tanpa harus pergi ke kuburan, sehingga kita terkadang lebih memakmurkan kuburan daripada masjid. Di orang kadang-kadang lebih semangat, lebih khusyuk baca Quran, kemudian lebih khusyuk berdoa, lebih khusyuk sholat di kuburan. Sedangkan di masjid kadang-kadang kosong masjid. Ini hal fenomena sangat ironis ya, sangat ironis. Kenapa kuburan dijadikan tempat ibadah? Padahal kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan adalah tempat orang yang sudah meninggal dan dia dalam kuburan harus mempertanggungjawabkan kehidupannya yang dulu. Ya, bisa dia senang, bisa juga dia tidak senang. Kalau dikatakan bahwasanya Nabi hidup di kuburan, tapi hidup Nabi ya jelaslah bukan seperti hidup kita sekarang. Ya, tidak bisa kita bilang, oh Nabi hidup di kuburannya. Ya, jadi kalau begitu orang syuhada juga hidup di kuburannya. Samakah hidup dia di kuburan dengan hidup kita sekarang? Bolehkah kita kiaskan hidup kita di sini dengan hidup di kuburan? Ia baca Quran di kuburan, dia beramal soleh di kuburan. Itu tidak bisa. Sebab alam barzakh dengan alam kita itu berbeda. Maka tidak bisa kita kiaskan hidup kita dengan hidup yang ada di kuburan. Karena itu saya pertegaskan sekali lagi, kalau Anda ingin bertawassul, maka tawassul syar'i yang diijma' ulama tidak ada khilafiyah. Ijma' ulama tidak ada khilafiyah, itu cuma 3. Bertawassul dengan Asmaul Husna, bertawassul dengan amalan saleh, dan bertawassul dengan doa orang yang saleh. Ini pendapat yang disepakati seluruh ulama. Nah, ketika ini yang disepakati, kenapa kita datang yang tempat yang tidak disepakati, bahkan banyak kerincuan-kerincuan, yaitu yang keempat, pergi kuburan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, yang kita tidak tahu, kadang tidak tahu riwayat hidupnya bagaimana, apakah benar dia matinya dalam keadaan husnul khatimah, apakah tidak, ataukah dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, wallahu a'lam bishawab. Atau kita tahu dalam kehidupannya yang bagus, mungkin dia orang soleh, tapi siapa yang menjamin kesolehan itu menyebabkan doa kita itu bisa jadikan perantara sampai kepada Allah. Jangan-jangan kita telah menyalahi sunnah Nabi. Semangat kita membesarkan kuburan itu adalah pekerjaan yang sangat keliru. Marilah kita ramaikan masjid. Kalaupun mau pergi kuburan, silakan datang ke kuburan. Doakan orang-orang mayat itu, karena mereka sangat-sangat butuh kepada doa kita. Syah Kuala, Abu Yang Mudawali, Syuhada Lapan dan lain-lain ulama lain, Sunan Kalijaga dan lain-lain, mereka butuh sekali doa kita. Mereka butuh sekali kita mendoakan mereka supaya luas kuburannya, dimaafkan dosa-dosanya. Tidak ada satupun yang bisa memastikan, tidak ada satupun yang bisa menguatkan kalau mereka benar-benar ahli surga atau mereka benar-benar adalah wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam permasalahan ini. Dengan cara singkat ini memang saya tidak menyebutkan banyak dalil ya, karena memang sangat banyak dalilnya dan ini akan memakan waktu yang lama. Karena itu saya hanya sampaikan sekedar kesimpulan bahwasanya syariat itu mudah, maka jangan dipersulit. Syariat itu adalah yang nampak dan jelas, bukan hanya sekedar perasaan. Jadi ikuti dalil, jangan ikuti perasaan. Kalau kita ikuti perasaan, maka dalil akan menolak, maka amalan yang kita lakukan dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah. Bahkan terkadang amalan tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Ini saja dari saya, insyaallah. Semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita, dan semoga amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.